Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Oke, bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Lega udah maju. Terus ada lagi yang mungkin merasa sedang bahagia selain Mas Andri. Kok yang lainnya alhamdulillah aja ini, alhamdulillah apa ini? Alhamdulillah punya hutang atau gimana? Ya, gitu. Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Andre selaku ketua kelas bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, baik kita berdoa dulu, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Baik, terima kasih. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengabsen terlebih dahulu untuk kehadirannya. Yang pertama Alda hadir, Arum hadir, Dwi hadir, Ellen hadir, Andri, oke, Nafis hadir, Feby, oke, Elisa. Oke, terima kasih. Berarti hadir semua ya hari ini, tidak ada yang kosong ya. Baik, ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang sekarang hari ini, nah, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ya. Dalam perjalanan menuju ke sekolah ini tadi, nah ini, ya. Kira-kira apa hal yang menarik yang membuat kamu merasa hari ini tuh, wah bagus banget gitu. Di sekitar kalian mungkin selama perjalanan, mungkin selama kemarin liburan setelah hari Lebaran, ada yang di sini suka jalan-jalan di air terjun? Gak ada. Ada yang suka jalan-jalan di gunung? Gak pernah. Ada mungkin yang pernah jalan-jalan di danau atau di pantai? Pernah ya. Kira-kira perasaan kalian apa ketika datang ke suatu tempat seperti itu, terutama yang pantai? Bahagia, senang. Ada was-wasnya, was-wasnya apa Mas Andri, takut kenapa? Oh, takut kena ombak. Oke, boleh. Tapi antara takut dengan senang tadi lebih besar mana? Lebih senangnya. Takut pas di pantainya. Ketika perjalanan ke pantai itu kira-kira melewati full hutan-hutan atau rumah warga? Ada hutannya juga. Sejuk ya? Oh, lewat savananya. Berarti bukan hutan dong namanya. Hutan savana. Oke, boleh. Nah, terus sebelum saya lanjutkan, saya ingin minta kalian menuliskan ya, paling enggak 1 sampai 2 kalimat ya. Bisa di HP karena kita sekarang menggunakan digitalisasi ya. Kita menghemat kertas supaya pohon itu tidak ditebang banyak-banyak. Nah, karena ini nanti ada kaitannya dengan materi kita untuk hari ini. Nah, seperti itu. Ya, silakan bisa dimulai. Mungkin 2 menit cukup ya untuk menuliskan 2 kalimat aja, masa perlu banyak-banyak. Ya, tentang ini perasaan kamu, kemudian mungkin sesuatu hal yang menarik dari yang kamu lihat gitu. Nah, ceritakan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ups, sorry. Bisa dimulai sekarang. Sudah? Belum. Ada yang merasa kesulitan membuat sebuah karangan? Tidak ya? Kan karangan singkat, tidak panjang-panjang dulu, nanti panjang-panjangnya di akhir-akhir saja lah ya. Di tugas akhir saja. Mas Andri kesusahan? Aman. Oke. Ya, setelah ini saya akan minta beberapa siswa nanti untuk mungkin menyampaikan dari apa yang kalian tulis itu. Ya,
secara singkat saja atau mungkin bisa ditambahi sedikit dari kalau misalkan itu terlalu pendek pengen ditambahi sendiri boleh nanti. Cukup? Sudah? Sudah? Oke. Oke, sekarang saya minta untuk silakan Mbak Dwi untuk menyampaikan apa hasil tulisannya tadi. Ya. Tolong dikerasin lagi, Mbak, suaranya. Iya, suaranya agak dikerasin lagi. Hmm. 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 Oke, itu ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Mbak Arum, silakan. Hmm. Oke, udah itu aja. Ada yang lain mungkin ingin secara otodidak? Silakan. Mungkin berdasarkan kemarin liburan, cerita apa kayak gitu. Atau mungkin dari yang rumahnya di pedesaan, melewati sawah-sawah yang rindang. Mas Andri, bisa menyampaikan? Silakan. Boleh, silakan, enggak apa-apa. Yang menarik perhatian pas dari pos sampai ke sini itu soal jalanannya, Pak. Karena jalanannya yang saya lewati itu dipenuhi oleh kayak gedung, mana orang-orangnya itu juga masing-masing. Oh, itu saja. Oke, terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Itu. Berikutnya ya untuk yang lain nanti bisa dikumpulkan setelah ini pertemuan ini ya, karena kan itu juga sebagai bahan penilaian untuk kalian nantinya. Nah, sekarang kita mulai masuk di sini. Berarti kira-kira ada yang bisa menebak, Kak? Apa kira-kira materi yang mau kita pelajari hari ini? Lingkungan. Ada lagi? Kekaguman. Ada lagi? Masalah boleh, masalah lingkungan tadi digabungin boleh. Oke, ya. Jadi, tadi kan tak suruh ngomong kan? Iya. Jadi gini ya. Nah, jadi kita akan nanti membuat sebuah cerpen. Sudah tahu kan cerpen dulu di mapel di mata bahasa Indonesia kelas 9 waktu SMP atau kelas 8 kalau nggak salah itu ya udah pernah lah itu. Ya, kita akan bertemakan lingkungan. Makanya tadi Mas Andri bilang ada pohon jeruk, ada kemudian jalanannya yang gimana gitu. Nah, Nah, untuk tujuan pembelajarannya kali ini yang pertama nanti kalian diharapkan untuk mengidentifikasi unsur intrinsik ya, mulai dari tema, tokoh, latar, sudut pandang, amanat dan lain-lain sebagainya. Kemudian dapat menganalisis pesan atau moral dalam cerita pendek tersebut yang bertemakan tentang kepedulian lingkungan ini. Kemudian dapat disampaikan secara kritis seperti itu. Ya, tidak hanya mengkritik saja tapi mungkin bisa menyampaikan sebuah saran yang membangun. Kemudian yang berikutnya adalah merumuskan ide-ide cerita awal yang relevan dengan isu lingkungan di sekitarnya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, dapat dilihat di sini, bisa tolong dibaca dengan yang keras Mbak Feby. Nah. Nah, ini kenapa kok di dalamnya ini tentang lingkungan? Nah, ini berkaitan dengan kalau dalam kaidah Islam itu ada namanya habluminal alam. Ada 3 pilar biasanya ya, habluminan nas, habluminal alam, habluminallah. Ya, yang pertama habluminallah dulu ya. Tadi saya lupa mengurutan. Nah, seperti itu. Habluminal alam. Nah, seperti kejadian yang kemarin itu viral sekali di daerah Sumatera, ya, bisa kalian lihat sendiri kan di sosial media ya. Seperti itu mungkin dampak dari pemotongan pembalakan liar, kemudian ada pembabatan lahan untuk membuat sebuah bisnis dan lain-lain sebagainya. Akhirnya berdampak banjir yang begitu besar dan banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Ya.
dari beberapa oknum yang mungkin merasa untung dari kejadian itu. Nah, makanya nanti kita akan membahas seperti ini supaya apa? Supaya kita itu sadar bahwasanya kita itu tidak hanya menikmati alamnya saja, tapi kita itu juga perlu untuk menjaga alam sekitar kita. Nah, seperti itu. Contoh saja kalau misalkan kalian disuruh di tengah lapangan, nggak ada pohon, suruh berdiri 2 jam aja panas-panas, kan terasa gerah kayak gitu ya. Nah, kecuali kalau mungkin ada pohon kayak gitu kan bisa berteduh, bisa nyaman seperti di pantai kayak gitu tadi, mungkin ada pohon pinus. Nah, seperti itu. Ada pohon yang dapat meneduhkan. Kemudian lanjut. Nah, unsur utamanya tadi ya ada tokoh, kemudian mati. Nggak apa-apa ya, saya lanjutkan. Ada tokoh, latar setting, kemudian konflik masalah yang terjadi di dalamnya, dan juga pesan amanat yang perlu diperhatikan ketika kalian nanti dalam membuat sebuah unsur-unsur cerpen. Nah, ini untuk langkah-langkah sederhana ketika nanti saya minta kalian untuk penugasan di rumah. Yang pertama, amati dulu di sekitarmu, karena ini temanya tentang alam, maka perlu diperhatikan. Mungkin nanti pas liburan bisa diperhatikan. Kemudian menentukan tokoh di dalamnya, itu juga perlu, karena di dalam sebuah cerpen kan pasti ada yang namanya dialog antar tokoh. Kemudian alurnya ada awal, tengah, dan juga akhir, seperti itu. Oke, ada yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Cukup? Oke. Berikutnya sekarang, nah sesuai dengan yang tadi unsur-unsurnya, saya ingin kalian untuk dalam setiap individu menentukan dari unsur-unsur utama, mulai dari tokoh, latar, konflik, dan juga pesan atau amanat dari sebuah cerpen yang saya tampilkan di sini. Mungkin kurang besar? Ya, singkat ini. Kelihatan? Kurang gede? Oke, sudah cukup. Oke, silahkan dibaca terlebih dahulu, kemudian silahkan menentukan dari hasil itu. Dan saya akan memberikan apresiasi untuk yang pertama kali mau menyampaikan hasil pengamatannya. Silakan. Tidak kelihatan. Kurang besar. Saya rasa 3 menit lagi cukup ya untuk dapat menentukannya. Silakan. Mas Indi, waktunya kurang 7 menit. Cukup? Ada yang mau menyampaikan? Mungkin satu-satu dari siswa. Yang pertama tadi ada temanya mungkin, tema tokohnya ini. Kemudian latar settingnya, pesan amanat yang bisa diambil dari sini. Ya, silakan Mbak Webi. Mbak, tokohnya ada Rian, kemudian kepedulian lingkungan. Ya, latar.
Sudah? Suasana cemas. Oke, sip, bagus sekali. Terima kasih. Sudah? Ada lagi? Tadi belum disampaikan amanatnya ya, mungkin barangkali ada yang mau menyampaikan amanatnya, silakan. Mbak Dwi. Mbak Dwi, mana Mbak Dwi? Ya, silakan. Amanatnya mungkin. Amanat dari cerpen ini. Amanat yang bisa diambil atau mungkin teman yang lain mau membantu, silakan. Ya, silakan Mas Andri. Amanat yang saya tangkap dalam itu berkaitan dengan gerakan pemuda dalam menanggulangi bentuk kalau pembuatannya itu sebagai kekerasan atau bentuk kezaliman yang terjadi di kalau di sini kan lingkungan. Jadi menurut saya itu ini ya untuk pendidikan lingkungan tempat pemuda itu keren. Oke, terima kasih, bagus sekali Mas Andri. Oke, baik Mas Andri kan? Iya, santai. Udah saya catat ini, santai. Saya itu tidak pelit nilai ya gitu. Ya. Oke, baik seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk nanti di rumah silahkan bisa berkelompok ya, bisa 2 atau 3 orang nanti mencari terlebih dahulu contoh-contoh cerpen atau mungkin yang pandai menulis, yang sudah terbiasa menulis, silahkan bisa membuat sebuah tulisan tentang cerpen seperti itu. Nah, oke, sejauh ini ada yang perlu dipertanyakan? Cukup? Cukup? Oke. Jadi kira-kira apa yang kita peroleh untuk kegiatan pada hari ini? Dari pembelajaran tentang cerpen bertemakan lingkungan, yang bisa kita peroleh apa hari ini? Ya, silakan Mbak Bebi. Melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Feby. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan minggu depan, ya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang ini. Tadi ya. Nah, di sini harus menuliskan ide cerita awal, ya. Jadi merumuskan ceritanya. Nanti besok setelah kalian mencari contoh, kemudian nanti kalian saya minta untuk merumuskan ide-ide awal sebelum kalian membuat sebuah tulisan tentang cerpen seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, kalau saya bilang anak hebat, jawabannya bukan gitu. Ini dari saya, anak hebat, semangat, belajar, sukses, gitu ya. Oke, bisa diikuti ya? Bisa diikuti? Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi. Anak hebat, semangat, belajar, sukses. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini mapelnya siapa?